Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Beatrice Natania Chandra yang hari ini bertugas di IGD. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bagus. Ya, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks, yang dimana pada pemeriksaan ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh bagian area perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik. Sebelum memulai pemeriksaan yang ada, bisa minta tolong dibuka dulu Pak bajunya, cukup sampai terlihat saja perutnya, lalu tekuk lututnya sedikit Bapak supaya nyaman, senyamannya mungkin ya. Baik, saya akan melakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan yang ada. Baik, saya sudah selesai melakukan cuci tangan dan langkah. Sebelumnya apakah ada bagian yang dirasakan sakit? Enggak. Baik, karena tidak ada, saya akan langsung memulai pemeriksaan yang ada. Baik, yang pertama yaitu inspeksi. Untuk abdomennya sendiri, pasien ini tidak mengalami mencembung atau distensi, jadi permukaannya flat, tidak ada benjolan. Lalu warnanya juga tidak ada abnormalitas, warnanya normal. Bentuknya juga simetris, tidak ada dark contour atau pergerakan usus yang terlihat. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi bagian abdomen, yang dimana saya akan mulai auskultasi pada daerah epigastrium duodenum lalu ke kuadran lain untuk memeriksa bising usus dan lain-lain. Saya akan melakukannya di 9 kuadran. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi abdomen tidak ditemukan adanya fluid maupun metallic sound, bising ususnya normal, frekuensinya juga normal, maka dari itu pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada rongga abdomen. Yang pertama, perkusi dilakukan di 9 kuadran. Ketika ada organ yang berongga, maka suara yang akan didapat yaitu timpani, tetapi ketika ada massa maupun organ seperti misalnya helper akan didapatkan suara redup. Saya akan memulai perkusinya pada 9 kuadran. Baik, suara dari rongga abdomen pasien normal. Ketika ada misalkan lambung, daerah situ didapatkan suara timpani dan lain-lain, maka pasien normal. Selanjutnya akan dilakukan perkusi dari ICS 2 midclavicular line untuk mengkaji liver span. Dilakukan di midclavicular line kanan. Baik, ditemukan karena pasien ditemukan liver span-nya sekitar 7 cm, yang dimana batas normalnya adalah 6-12 cm, maka liver span pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada distal spot untuk memeriksa lien, yaitu pada linea axillaris anterior di bawah kosta 10, yang dimana normalnya adalah didapatkan suara timpani. Baik, karena didapatkan suara timpani, maka dari itu lien pasien normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Yang pertama saya akan menggunakan 3 ujung jari tangan kanan saya, yang dimana saya akan mulai palpasi mulai dari kuadran iliak ke kiri, lalu akan melakukan palpasi berlawanan arah jarum jam. Saya mulai. Apakah ada nyeri tekan Bapak? Enggak. Nyeri tekan? Enggak. Apakah ada nyeri tekan? Enggak. 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 Ada nyeri tekan? Enggak.
Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan palpasi dalam dengan menggunakan sisi palmar tangan kanan, lalu dengan bantuan tangan kiri. Dan saya juga akan memulainya mulai dari kuadran iliaka kiri sama seperti tadi. Apakah ada nyeri tekan, Bapak? Enggak. Nyeri tekan? 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 Enggak. Baik, karena pasien tidak merasakan nyeri tekan dan juga tidak ada ketegangan pada otot atau bagian abdomen, maka dari itu pasien normal. Ini saya akan melakukan palpasi hepar, yang dimana menggunakan jari telunjuk bagian lateral jari tangan, mulai dari iliaka kanan mid clavicular line menuju ke proxima untuk palpasi hepar. Baik, dari pemeriksaan palpasi hepar, tepinya tumpul, tidak dirasakan adanya nodul, jadi permukaannya halus, lunak. Apakah ada nyeri tekan, Bapak? Enggak. Tidak dirasakan nyeri tekan, maka dari itu pasien normal. Kita melakukan pemeriksaan palpasi lien, dimulai dari Medotus Schaffner, meletakkan tangan kiri saya pada bawah kosta 10 kiri pasien, lalu dengan menggunakan tangan kanan mulai palpasi dari sias kanan menuju ke arcus kosta kiri melewati umbilikus. Bisa tarik nafas, Bapak, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, selanjutnya akan dilakukan dengan metode Hackett. Sama seperti tadi, tangan kirinya tetap di bawah kosta 10 kiri, lalu tangan kanannya palpasi mulai dari kuadran kiri abdomen ke kuadran kiri bawah ke kuadran kiri atas. Bisa tarik nafas, Bapak, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan shifting dullness. Saya akan melakukan perkusi mulai dari umbilikus ke arah lateral kiri pasien sampai terjadi perubahan suara timpani menjadi peka. Bisa miring ke arah saya, Bapak? Ya. Karena perkusi yang diteruskan ke lateral setelah pasien menghadap ke pemeriksa itu tetap peka, tidak dirasakan timpani, maka dari itu bisa dipastikan bahwa rongga abdomen pasien tidak ada cairannya maupun mengalami ascites. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fluid wave. Bapak bisa kembali terlentang, lalu bisa mohon bantuannya dengan tangan kiri Bapak, permisi. Lalu meletakkan tangan kiri pasien sisi ulnar medial di atas umbilikus dengan sedikit menekan. Ini mohon lurus ya Bapak, tangannya lurus, ditekan di area sini ya. Lalu pemeriksa menggunakan satu tangannya memberikan getaran, sedangkan satu telapak tangan lainnya memeriksa apakah ada gelombang yang dirasakan. Begitu juga sebaliknya. Baik, sudah cukup. Karena tidak dirasakan adanya gelombang maupun getaran saat melakukan pemeriksaan fluid wave, maka dari itu pasien normal dapat dipastikan bahwa tidak ada cairan di dalam rongga abdomennya, tidak mengalami ascites. Baik, untuk pemeriksaan putusan saya akan menjelaskannya, di mana pemeriksaan putusan ini menginstruksikan pasien untuk dapat berposisi seperti anjing pudel di atas bed pemeriksa dengan posisi seperti ini. Lalu pemeriksa melakukan perkusi mulai dari umbilikus ke daerah lateral, yang dimana ketika orang tersebut mengalami ascites atau ada air dalam rongga abdomennya, maka umbilikus akan terdengar peka, sedangkan semakin ke lateral akan terdengar suara timpani yang merupakan batas permukaan air yang ada. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.